Puji Bapa Yahweh, kita buka kitab Amsal ya. Kita akan baca satu ayat Amsal ke-23 ayat ke-23. Amsal 23 ayat 23 kita akan baca satu ayat ini bersama-sama. Kita baca bersama sebagaimana tertulis di depan 3, 4. Belilah kebenaran dan hendaklah engkau tidak menjual hikmat dan didikan dan pengertian. Amin. Silakan duduk. Saya akan baca terjemahan Lugas ya. Belilah kebenaran dan janganlah menjualnya. Juga hikmat, didikan dan pengertian. Ya, kalau ini kan bisa salah kita pengertiannya ya. Jadi yang kita harus beli adalah kebenaran, juga hikmat, berdasarkan terjemahan Lugas, didikan dan pengertian, dan janganlah menjualnya. Ya, kita mengucap syukur ya. Kalau kita perhatikan kebenaran, firman Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Mengenai hikmat, Yeshua adalah hikmat Elohim. Ya. Kemudian firman Tuhan berguna untuk mengajar. Didikan yang mengajarkan. Kemudian pengertian. Dengan hikmat pewahyuan kita bisa mengerti firman Tuhan dengan benar. Jadi kesimpulannya adalah yang kita harus beli itu adalah firman Tuhan pribadi Yeshua, ya, dan jangan menjual, ya, jangan dijual. Dan kenyataannya sekarang kan, ya, untuk memuaskan kedagingan, justru banyak orang yang menjual imannya, ya. Dan itu suatu kenyataan yang memang harus kita yang kita lihat ya. Firman Tuhan katakan, kita lihat 1 Timotius pasal ke-6 ayat ke-10. Sebab akar segala kejahatan adalah, sebab akar segala yang jahat adalah cinta uang. Yang ketika beberapa orang mendambakannya, mereka telah disesatkan dari iman dan telah menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai kepedihan. Kita lihat terjemahan LAI coba ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, dia terjemahan LAI kadang-kadang lebih gampang dicerna ya. ILT ini kadang-kadang ya memang mau lateral, memang maksudnya perkata gitu, tapi akhirnya jadi sulit dimengerti ya. Jadi kita melihat di sini apa yang dikatakan di dalam 1 Timotius itu ya. Ya itu banyak terjadi sekarang ya, dari ayat-ayat firman Tuhan itu kita belajar ya. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, belilah kebenaran. Ya, belilah artinya untuk kita mendapatkan baik itu kebenaran, baik itu hikmat maupun didikan atau pengertian, ada satu harga yang harus kita bayar. Ya. Kalau saudara mau beli sesuatu kan, mau beli barang apapun ada sesuatu sebagai imbalannya. Yang dianggap sepadan dengan apa yang akan kita beli. Ya. Katakanlah mau beli rumah kan, ada harganya. Mau beli mobil ada harganya. Mau beli teh botol juga ada harganya. Yang dianggap sepadan
dengan harga yang harus kita berikan kepada orang yang menjualnya. Dan kita mengucap syukur ya. Dan itulah sesuatu yang memang suatu harga yang harus kita bayar. Kita mau mendengar firman, kita mau beribadah. Katakanlah beribadah di tempat ini. Dari segala penjuru datang ya. Ada yang rumahnya dekat, ada yang rumahnya jauh ya. Tapi karena ada satu kerinduan untuk mendapatkan kebenaran ya. Kebenaran yang murni, anak-anak Tuhan berani membayar satu harga. Ya, kalau rumahnya jauh ya, mikir transportasinya pakai apa. Ya, transportasi kan harus mengeluarkan uang. Ya. Bukan saja uang tetapi juga tenaga. Mempersiapkan diri. Ya, kalau rumahnya jauh harus bangun pagi-pagi. Ya. Segala sesuatu ada harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan sesuatu yang kita dambakan. Ya. Lah sebenarnya bagi kita sebagai orang percaya, apa yang kita dambakan? Ya. Kita mendambakan suatu kehidupan yang saat ini kita nggak tahu. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita iman bahwa setelah kehidupan manusia di tengah dunia ini selesai, ada tertulis, ada janji kehidupan yang baru yang Tuhan sediakan kalau kita di dalam menjalani hidup di muka bumi saat ini, menjalaninya sesuai dengan aturan Tuhan. Ya, dengan taat dan setia. Lah itulah satu harga yang harus kita bayar. Satu pengorbanan yang harus kita berikan. Ya. Ya memang ya kalau dipikir-pikir ya capek. Ya. Orang-orang Israel ya, kalau dahulu mau ibadah, mereka harus pergi ke bait suci yang jaraknya jauh. Bahkan kadang-kadang berhari-hari mereka harus jalan untuk bisa sampai ke tempat atau bait suci yang jaraknya jauh dari rumah mereka. Dahulu tidak ada kendaraan seperti sekarang. Mereka berjalan kaki. Ya. Tetapi bagi mereka itulah harga yang mereka harus bayar. Karena mereka menyadari bahwa itulah perintah Tuhan, mereka harus datang ke tempat yang Tuhan tetapkan, di mana mereka harus beribadah. Dan kita melihat di sini, saudaraku yang dikasih oleh Bapak, semua itu tertulis. Ya, Yeshua ketika dia sudah meningkat, ya katakanlah mulai akibalik sekitar umur 12 tahun. Ketika dibawa oleh kedua orang tuanya, ya, mereka pergi jalan kaki. Ya lumayan jauh, ya. Tetapi sesuatu sukacita karena mereka pergi ke rumah Tuhan dengan satu tujuan untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah bagian daripada harga-harga yang harus kita bayar sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Dan saya percaya segala sesuatu, ya, ibadah itu kan kerja, abodah, bekerja. Ya. Firman Tuhan berkata, orang yang tidak bekerja jangan kasih makan. Ya. Orang yang bekerja ada upahnya.
Nah, selama kita hidup di muka bumi ini, dengan setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga dalam pandangan Tuhan kita dianggap sebagai orang yang bekerja bagi hormat kemuliaannya, pasti ada upah yang memang Tuhan sudah siapkan. Yang walaupun kalau kita mau mau jujur, kita kan nggak tahu upahnya. Kita hanya mengimani pasti ada upahnya. Loh, kalau kita sudah mati, pokoknya mati ditek, nggak tahu kita kan. Tetapi di dalam alam yang kita tidak mengerti, Tuhan setia kepada janjinya. Kalau kita melakukan apa yang Dia perintahkan, di dalam alam roh kita akan dibawa ke tempat yang Tuhan sudah siapkan. Ya, walaupun kita sekarang ini kan hanya mengimani pasti ada, pasti ada. Tapi kita tidak bisa membuktikannya saat ini. Hanya kita yakin berdasarkan apa yang tertulis. Ada suatu janji yang memang Tuhan berikan. Dan walaupun kita saat ini memang mungkin belum melihat, tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, Tuhan mau kasih lihat bahwa apa yang tertulis itu adalah suatu kebenaran. Sehingga apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh, minta dengan sungguh-sungguh, kita melihat bahwa Tuhan melakukan mujizat, bahwa apa yang kita minta itu terjadi. Itulah yang membuat kita juga semakin yakin bahwa apa yang tertulis itu adalah satu kebenaran. Ya, iman timbul karena pendengaran akan firman. Jadi iman itu adalah juga hadiah, ya. Kan firman Tuhan katakan tidak semua orang beroleh iman. Ya, 2 Tesalonika pasal 3 ayat ke berapa, ayat kedua. Kita lihat ya. Kita coba lihat, kita coba belajar. Karena itulah janji Tuhan. Supaya kami dapat terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Perhatikan. Karena iman bukan ada pada semua orang. Kita lihat terjemahan LAI. Ya. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Kata-katanya kan agak beda ya. Tapi saya percaya LAI ini lebih gampang dicerna gitu loh. ILT ini kadang-kadang wah mau menggambarkan sesuatu akhirnya susah ditangkap. Ya. Lah kita coba yang gampang-gampang aja. Ya. Jelas dikatakan tidak semua orang memperoleh iman. Iman memang datang dari pendengaran akan firman. Firman Tuhan jelas menyatakan mereka punya telinga tapi nggak dengar, nggak ngerti. Mereka punya mata tapi nggak lihat. Lah itu suatu kenyataan yang memang terlihat, terjadi. Karena Yesus sendiri berkata, ya, kan firman itu ya kita yakin jatuhnya di dalam hati, ya. Walaupun ya ada orang yang berangkat, oh kan firman Tuhan bilang dalam bahasa Inggris itu bukan hati tapi heart. Itu jantung. Waduh. Kelihatannya kan keren gitu kan. Kelihatannya keren, masuk akal. Jatuh dalam jantung. Saya mengajarkan kepada saudara. Firman itu adalah roh. Betul enggak? Firman itu adalah roh. Jadi itu hanya satu kiasan yang Tuhan mau kasih lihat. Bahwa
dia jatuh dalam hati. Padahal kalau kau bongkar dalam hati atau jantung atau apapun dalam tubuh kita, kalau dibedah itu ndak ada di situ. Karena apa? Karena itu roh. Ya. Tetapi kan penyembah-penyembah Yahweh itu perhatikan yang benar, itu heart. Loh, bagaimana orang-orang? Kelihatannya benar. Karena terlalu letterlek tapi tidak melihat yang lain. Kalau kita ngomong ini apa kelihatan? Itu kan roh itu. Ya. Perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup, kata firman Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal ke berapa? 6:3. Ya, hal seperti ini kan sepele-sepele saya ingatkan supaya kita ngerti. Yohanes 6:3. Haleluya, rohlah yang memberi kehidupan, daging sama sekali tidak berguna. Perhatikan, firman yang aku katakan kepadamu adalah roh dan dialah kehidupan. Lah, waduh, karena mikirnya yang terlalu macam-macam, ya akhirnya bisa salah tafsir seperti ya kemarin-kemarin dikatakan kan. Karena membacanya itu bukan membaca dengan iman, tapi membacanya dengan pikiran. Sehingga akhirnya bisa salah menafsirkan. Ya. Jadi ya kita harus benar-benar hati-hati ya. Apalagi karena itu Yesus sendiri berkata ya, hati-hati dengan para ahli kitab. Ya. Karena ahli kitab seringkali mereka lebih percaya sejarah daripada firman. Ada orang yang berkata, saya kalau menerangin berdasarkan sejarah. Aduh, sejarah Indonesia yang belum 100 tahun aja bisa diselewengkan. Tetapi firman Tuhan bisa dibuktikan. Ya, satu dengan yang lain itu tidak akan melenceng. Kalau dia mulai melenceng, ada sesuatu yang salah. Di sini kita coba belajar. Belilah kebenaran. Artinya ada satu harga yang kita harus bayar untuk mendapatkan kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia itu firman yang hidup. Cuman kan ya seperti kemarin kan ya sempat disingkap-singkap sedikit lah. Yesua itu silsilahnya nggak ada. Aduh gimana ya. Itu pelayan Tuhan gembala kok ngomong kayak gitu. Nah, saya harus ingatkan ya. Yesua itu berdasarkan silsilah daripada janji-janji Tuhan juga. Dia itu dari suku Yehuda. Tetapi dia itu tidak ada darah Yehuda. Ya. Karena firman Tuhan kemarin sudah jelaskan bahwa ketika Maria ngomong sama malaikat yang memberitahukan bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Ya kan Maria nanya, saya belum punya suami. Ya. Loh terus kan Tuhan bilang, Roh Kudus akan menaungimu. Dan engkau akan hamil dan akan melahirkan anak. Karena itu anak itu disebut Kudus, anak Bapa Yahweh. Jadi tidak ada campur tangan seorang laki-laki walaupun siapa Yusuf itu ya suaminya. Tapi jelas firman Tuhan katakan Yusuf tidak pernah berhubungan dengan istrinya ketika dia sedang mengandung Yesua. Nah itu yang kayak begitu-begitu nggak ada silsilahnya. Aduh kalau kau pikir pakai otakmu yang cuman otak tuh cuma segini kita ya. Kau umpamanya mau tahu berapa besar ya, itulah setangan kita ini. Karena itu kita harus sangat berhati-hati. Setan berusaha untuk
menyelewengkan. Oh, dia bukan Tuhan. Dia itu Tuhan. Ya, karena pengaruh Adon sama Adonai. Padahal kalau di dalam, kalau saya nggak salah terjemahan ILT, Adonai itu juga disebut Tuhan. Ya. Tetapi apakah dia Yahweh? Gak mungkin. Oh, orang-orang, karena makanya ini pikiran. Saya berkali-kali katakan harus dijawab dengan firman. Ada tertulis dalam Wahyu pasal 19, ketika orang di sorga berkata, haleluya, pujilah. Artinya yang punya sorga pasti Yahweh kan? Betul nggak? Yakin? Lo sekarang itu harus dikaitkan dengan firman yang lain untuk meyakinkan bahwa Yeshua itu Yahweh. Kita baca di dalam Matius pasal ke-28. Ya, jadi ya orang yang ngomong kayak gitu ya hati-hati dia menyangkali Tuhan. Tetapi saya berkewajiban untuk menerangkan kepada saudara sehingga ngerti bahwa Yeshua sendiri mengatakan dia itu Yahweh. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat ke-18. Seraya mendekat, Yesus berbicara kepada mereka sambil berkata, perhatikan ayat ini. Segala otoritas di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Jadi dia penguasa sorga, penguasa bumi. Siapa? Yahweh. Bisa tahu nggak maksud saya? Tapi namanya pelayan Tuhan kalau nggak percaya bahwa Yesus itu Yahweh. Loh, itulah kalau tidak mau memeditasi firman. Firman itu harus selalu saling berkaitan. Yesus sendiri berbicara, ya, aku datang dalam nama Bapakku. Ya, dalam Yohanes pasal ke-berapa itu? Pasal ke-5. Ya, kita harus saling berkait karena kita belilah kebenaran, belilah firman. Ada satu harga yang harus kita bayar, artinya selidiki firman Tuhan supaya jangan sampai kesesat. Untuk memperoleh kebenaran kita harus bayar harga. Harganya apa? Selidiki firman Tuhan siang dan malam. Jangan hanya ngomong merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tapi kenyataan tidak pernah meditasi firman Tuhan siang dan malam. Akhirnya ngobrol di media sosial. Oh, Yesus bukan Tuhan. Lah, kau sangkali dia. Ada tertulis, engkau sangkali aku pun akan menyangkali engkau. Oh, itu firman. Ya, kita lihat Yohanes pasal 5. Ya, jadi ya harus sangat berhati-hati. Ayat 43. Aku telah datang dalam nama Bapakku. Ya. Loh, Bapak Yahweh sendiri berbicara kepada Mose. Israel itu adalah anakku. Bapak Yahweh sendiri berbicara bahwa dialah Elohim leluhur mereka, Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dia datang, dia perkenalkan, akulah Yahweh, Tuhan leluhurmu. Ya. Loh, kalau dia datang dalam nama Bapakku, ya Yahweh Bapaknya. Ya, saya pelayan Tuhan kayak begini ya sama aja dengan orang-orang yang ya jangan bilang diri pelayan Tuhan lah. Kalau nggak ngerti firman Tuhan, bilang aja ya kita sedang belajar. Tapi sayangnya berani mengekspos di di media-media sosial, ya, menyangkal nama Tuhan, ya bagaimana ini? Ya. Kita lihat dalam Matius pasal ke-10. Ayat ke-32-33.
Jadi semua orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui dia di hadapan Bapakku yang di sorga. Dan siapa saja yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapakku yang di sorga. Kalau belum ngerti firman Tuhan, jangan ngobrol di media sosial. Ya, kalau kau belum ngerti ya berdoa, Tuhan. Itulah harga yang harus kita bayar. Beli, ya itu harga. Mau meditasi firman, cek dari Kejadian sampai Wahyu. Itu harus semua saling berkaitan. Tapi belum mengerti sudah ngobrol ke sana kemari. Artinya engkau menyangkal dia di hadapan manusia. Loh, kalau berani menyangkal, pintu sorga ketutup buat orang ini. Oh, saya berani katakan karena ayat ini. Kau sangkali dia sebagai Tuhan, artinya kau sangkali dia sebagai juru selamat. Ya, kita harus sadar bahwa kebenaran itulah, kan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa aku nggak bisa sampai. Lo kau sangkali jalannya. Ya, hati-hati orang yang dibimbing oleh orang yang menamakan diri gembala, tetapi menyangkal juru selamatnya. Kan kasihan. Ya. Jadi ya itulah harga yang harus saudara dan saya bayar. Supaya kita mengenal siapa juru selamat kita. Kita percaya bahwa juru selamat kita adalah Yahweh sendiri. Ya. Dia sendiri menyatakan dirinya. Ya, bahwa dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Ya. Tetapi ya banyak orang yang tidak percaya. Kenapa nggak percaya? Ya Tesalonika tadi. Tidak semua orang memiliki iman. Kok tadi sempat disaksikan. Tidak semua orang sulit percaya menyebut nama yang kudus itu. Ya, lo nggak usah heran. Karena itu memang nama yang kudus. Tetapi setan coba untuk mengalihkan. Bahkan kita melihat kenyataan membuktikan. Orang-orang pilihan pun dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya pengetahuan-pengetahuan yang juga disodorkan oleh dunia. Karena mereka menamakan diri anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, tidak hati-hati, mencaplok aja. Akhirnya racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Mempengaruhi, harusnya kan jiwanya ini pikiran, perasaan, kehendak. Karena itu saya katakan. Baptisan yang ketiga itu dilakukan oleh Yeshua, yaitu baptisan api. Baptisan yang memurnikan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Mereka menamakan diri umat manusia. Bukan dengan masalah, bukan dengan pencobaan. Hati-hati ya, kan kelihatannya waduh ini saya sedang menerangkan akhir zaman. Akhir zaman, baptisan api itu baptisan kan dengan menghadapi kesukaran. Loh, apakah itu tidak bertentangan dengan firman? Ada tertulis dalam kitab Yakobus. Jangan bilang bahwa Yahweh itu membawa kamu ke dalam pencobaan karena Tuhan tidak mencobai. Karena itu doa Bapa kami yang diajarkan di tempat ini berbeda dengan apa yang diajarkan di luar. Karena bertentangan dengan kitab Yakobus pasal 1. Kalau ini malah ngajar ini baptisan api, baptisan pemurnian dengan tantangan percobaan. Loh, itu kan bertentangan dengan kitab Yakobus. Lah kita harus dengan hati-hati. Pengajaran memang banyak, tapi kalau engkau tidak hati-hati,
masuk ke dalam pikiranmu, yang harusnya dimurnikan dengan firman yang murni, tetapi apalagi udah mulai mengangkat-angkat pelayan Tuhan. Hati-hati, pelayan Tuhan juga bisa salah. Ujilah segala sesuatu dengan firman dan peganglah yang baik. Kan itu firman. Segala macam roh itu harus diuji, termasuk ya saya ngomongin itu kan roh, ya diuji juga. Jangan main caplok aja. Ya kita lihat. Ya. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal ke berapa nih? 4. Ayat 1. Hai yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, sebaliknya. Ujilah roh-roh itu apakah dia berasal dari Elohim. Sebab apa? Banyak nabi palsu telah muncul ke dunia. Ya, hati-hati ya, karena yang ngajarin baptisan pemurnian, baptisan api ini ya banyak didengar juga oleh anak-anak Tuhan. Ini pelayan yang bagus. Jangan kau agung-agungkan pelayan Tuhan lah. Termasuk saya, jangan kau agung-agungkan. Uji, kalau itu kebenaran, pegang. Karena kebenaran itulah yang dapat menyelamatkan kita. Tetapi kalau yang disampaikan itu hanya bualan aja yang melenceng dari firman. Dan engkau main telan aja. Telan racun satu saat akan membuat engkau hancur. Ya, saya sih ngomong apa adanya. Saya sebagai pelayan Tuhan juga, saya kan manusia. Saya berusaha minta Tuhan membimbing supaya apa yang dikatakan itu memang murni firman. Dan itu tertulis. Ya kalau diajarkan, memang saya akui banyak pelayan Tuhan yang salah dalam baptisan yang ketiga. Padahal jelas dikatakan baptisan pertama itu baptisan tubuh, baptisan air. Nah itu dilakukan manusia. Tetapi 2 baptisan yang lain itu yang lakukan hanya Tuhan. Kalau Tuhan yang lakukan pakai kesukaran bagaimana? Ya, baptisan api adalah firman, firmanku adalah api. Dan itu harus dijawab dengan apa yang tertulis. Kita lihat ya, supaya jangan salah kita. Ya, 1 Yakobus 1 ayat 13. Kalau seandainya baptisan api ini baptisan pemurnian, itu tantangan, kesukaran, ngawur itu. Tapi itu diucapkan oleh pelayan Tuhan yang mudah. Ini pengajaran akhir zaman. Pengajaran yang menyesatkan kalau tidak hati-hati. Ketika dicobai, jangan seorang pun berkata, aku dicobai oleh Elohim. Loh kalau seorang pelayan Tuhan berani mengatakan, baptisan api ini kesukaran, pencobaan. Tuhan bilang dia tidak mencobai. Saya tangkap maksud saya. Dan pencobaan baptisan api itu memang baptisan untuk jiwa, tubuh, roh dan jiwa. Baptisan air, baptisan roh, baptisan firman. Karena hanya firmanlah berdasarkan Yakobus 1 ayat 21 kita lihat. Sebab itulah menyingkirkan segala kota yang banyaknya kejahatan. Terimalah dengan kelembutan firman yang ditanam yang dapat menyelamatkan jiwa. Jiwa ini pikiran, perasaan, kehendak harus dibersihkan oleh api, oleh firman. Sehingga tidak mudah main tangkap aja apa yang dikatakan orang. Karena mungkin kau kagum dengan orangnya. Lah roh Nikolaus, kalau engkau tidak baptis dengan tantangan pencobaan, nggak bakal masuk surga. Lah bagaimana ini? Kan kelihatannya bagus, tapi ngawur.
Ngawur saya bilang. Ada orang yang, ingat ya, ada yang memang dipilih, ditentukan untuk diselamatkan. Ya, dan keselamatan itu saya menafsirkannya ada dua. Yang satu diselamatkan tanpa melalui kesukaran besar. Contohnya, teman-teman Daniel. Dan Daniel. Daniel itu dia tidak masuk api. Kenapa? Ada tertulis engkau sangat dikasihi. Tetapi yang tiga masuk. Kan tiga orang teman Daniel, Hananya, apalagi ada tiga orang itu kan. Yang dikenalkan nama berhalanya Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Ya, ya puji Bapak ya, saya ingat dulu si Moses ini kan. Bapaknya mau kasih nama Sadrah, Mesakh, Abednego kalau nggak salah. Sadrah, Mesakh, Abednego. Loh, Abednego itu tiga-tiga itu nama berhala itu. Kayaknya ganti Moses. Ya, kan kelihatannya hebat. Kan banyak orang namain itu Sadrah, Mesakh, Abednego. Nama dewa. Lah karena itu saudara, beli kebenaran, beli hikmat, beli didikan, beli pengertian. Ada harga yang harus kita bayar untuk kita mengerti firman Tuhan dengan benar sehingga tidak bisa tersesatkan. Siapa yang menyesatkan? Loh, 5 jawatan ini yang dipakai setan tanpa mereka sadari. Ya. Ya, sekarang kan banyak pelayan-pelayan yang dikenal, jadi terkenal. Melambung ke langit, lupa injak daratan. Akhirnya mulai supaya diagung-agungkan, wah kasih firman yang mengenakkan telinga sesuai firman Tuhan. Akan datang waktunya, orang hanya ingin mendengar pengajaran yang mengenakkan telinga, bukan membersihkan jiwa. Ya. Firman yang diberitakan ketika kita sudah selesai baptisan tubuh, baptisan roh, lah kita sekarang dibersihkan jiwanya terus menerus. Kalau dibersihkan jiwa, lo kau keluar dari tempat ini, ketemu orang di luar sana, apalagi orang yang pernah mungkin menyakiti hatimu, waduh, mulai dendam, lo itu dibersihkan sama Tuhan. Karena Tuhan mau tubuh, roh, jiwa kita benar-benar murni. Karena itu kita terus menerus dibersihkan oleh Tuhan. Jangan sampai salah. Ya boleh aja kita, kan namanya wajar lah orang-orang beribadah, dia bangga dengan gembalanya, wajar-wajar aja. Memang harus kita menghormati. Tetapi kalau dia sudah mengajar sesuatu yang salah, ya tegur aja. Pak kayaknya salah tuh. Apa yang salah? Jelasin. Jelasin. Kalau ada ya pelayan Tuhan ini, saya tahu banyak pengagumnya. Saya, karena dia ini yang mengajarkan 2,5% itu. Saya begitu dengar dia, loh kok ngajarin 2,5% untuk orang miskin, dari mana ayatnya? Dia ngomong, ingat 2,5% untuk orang miskin. Kau cari ayatnya. Ayatnya di kitab suci kita nggak ada, di kitab suci orang lain ada. Kalau nggak percaya kau pakai Google. Kitab suci mana yang mengajarkan 2,5% untuk orang miskin? Cari. Yang keluar bukan kitab suci kita. Karena kitab suci kita itu perfect. Isinya dari Tuhan langsung. Walaupun dia miskin, miskin itu kenapa? Bisa karena malas. Dan akibat lain. Bisa. Karena itu Tuhan bilang. Kalau orang miskin, dia mau cari makan, ada perintah Tuhan. Kalau engkau punya sawah, engkau panen, jangan kau panen semua. Sisakan untuk orang miskin. Kalau orang miskin mau makan, suruh dia kerja. Jangan pelayan Tuhan, cari ayatnya. Bahaya pelayan-pelayan Tuhan seperti ini. Hati-hati ya, saya nggak tahu, pasti saudara mungkin pernah dengar.
Karena banyak orang yang penyembah Yahweh yang dengar dia khotbah. Saya begitu langsung. Sama sekali nggak tertarik lagi. Nah akhirnya belakangan, waduh, baptisan api itu baptisan dengan kesukaran. Dari mana kau dapat ayat itu? Itu kan bertentangan dengan kitab Yakobus. Karena baptisan api itu hanya Yesua yang baptis. Nggak mungkin Yesua baptis dengan kesukaran. Nggak sesuai dengan firman. Firman itu jangan satu dengan yang lain bertentangan. Kalau dia bertentangan, something is wrong inside. Karena itu kita harus koreksi. Karena dia juga manusia. Dia juga manusia, bisa salah. Ya, kita maklum aja, kita ampuni aja. Tapi jangan, kalau dia udah tahu salah, jangan diikuti pengajaran yang salah itu. Mungkin yang lain bagus. Tapi ya itu hati-hati, harus kita tolak. Kau biarkan aja, ya udah tertanam di dalam jiwamu. Nanti, wah dapat berkat, wah 2,5% kata pelayan itu untuk orang miskin. Udah kau kasih orang miskin, besok-besok kau lihat dia, kok datang ke tempat kerja pakai mobil? Loh kenyataan kan? Orang miskin datang ke tempat kerjaannya, pakaiannya miskin. Datangnya pakai mobil, datangnya pakai motor, pura-pura lumpuh. Tapi setelah tugas selesai, sehat lagi. Tuhan tahu kelicikan itu. Karena itu Tuhan katakan orang miskin, kalau dia mau makan, suruh dia kerja. Saya tanggap. Loh, ini bukan lagi main-main ya. Bukan lagi waktunya main-main. Karena semakin dekat waktunya, setan dengan berbagai macam cara coba mengalihkan iman mereka yang sungguh-sungguh pilihan Tuhan. Dan mereka, Tuhan juga mengerti bahwa namanya anak-anak Tuhan. Ya karena mau mempraktekkan kasih kan. Wah kasih, ya memang. Cuman kasih itu bukan semua orang. Ingat kasih Tuhan, tapi ingat juga kekerasan. Kasih kalau dia melakukan firman. Kalau enggak, ya jangan dilayani orang-orang seperti itu. Kita mengasihi pelayan-pelayan Tuhan, kita kasihi. Tapi kalau dia salah, kasih tahu dia salah. Gak bisa dibiarkan, kenapa? Karena dia bisa meracuni banyak orang tanpa dia sadar bahwa dia salah. Tetapi kalau ada orang yang memberitahu, Pak kayaknya salah tuh. Biar dia koreksi. Tapi kalau dia kepala batu, dia sombong. Orang yang sombong mana mau dengar nasihat orang, gak mau. Orang sombong benci teguran. Ya. Tetapi kalau ditegur dia mau, oke saya lihat dulu. Pelajari dulu, benar gak? Jangan juga main caplok aja. Ya. Saya mengajarkan kepada saudara, hati-hati kata 1 Yohanes tadi kan. Jangan main caplok aja karena itu firman Tuhan yang diajarkan. Meditasikan firman itu siang dan malam. Bukan merenungkan kata Mazmur. Kita baca ya Mazmur 1 ayat 1 atau ayat 2 sampai 3. Atau 1 sampai 3 lah kita baca. Berbagai orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berjalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Namun, nah ini perhatikan ya, kesukaannya hanya pada Torah Yahweh. Nah ini yang gak bagus kata-kata. Dan dia merenungkan Torahnya siang dan malam. Kita baca ayat keduanya dengan King James. But his delight is in the law of the Lord, and in his law do he apa? Meditate, meditasi. Bukan direnung-renung. Dimeditasi, diteliti, dicek dengan sungguh-sungguh. Kalau itu tidak bertentangan dengan firman yang lain, pegang dia. Praktekkan. Tetapi kalau melenceng, ya hati-hati. Karena itu jiwa kita dibersihkan oleh firman.
Berbicara baptisan api, baptisan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita dibersihkan terus-menerus. Supaya jangan sampai apa yang masuk ke dalam pikiran ini bisa menggoyahkan kita. Karena bertentangan dengan firman. Karena itu apabila kita meditasi firman terus-menerus, jiwa kita dibersihkan, ada sesuatu yang kotor mau masuk gak bisa. Karena kita berkewajiban untuk menjaga kemurnian tubuh roh dan jiwa kita. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat lakukan. Kita gak mampu dengan kekuatan sendiri. Karena setan itu penipu ulung. Dengan berbagai macam cara dia coba apabila mungkin. Kata firman Tuhan, orang pilihan pun tertipu. Ya, kita harus sangat berhati-hati. Kita lihat Ulangan 28 ayat ke-1. Ya, ini kaitannya dengan meditasi tadi. Apabila engkau mendengarkan dengan baik suara Yahweh Elohimmu dan berhati-hati melakukan semua perintahnya yang telah kuperintahkan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohimmu akan menempatkan kau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bumi. Kita baca terjemahan King James-nya. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to apa? Observe. Diobservasi. Bukan saya dimeditasi, diobservasi, dicek, diteliti dengan sungguh-sungguh. Kalau ini sesuai dan tidak bertentangan dengan firman yang lain, jalankan. Kalau bertentangan, bukan mundur ya, harus cek dulu. Karena kan terjemahan macam-macam. Terjemahan macam-macam. Cek, yakinkan bahwa itu adalah kebenaran yang sejati. Kalau enggak ya tolak. Kenapa? Kita makan racun sedikit aja bisa mati. Termasuk roh kita. Kalau kita tidak hati-hati dengan makan firman, kan firman itu roti. Lu ada sianida sedikit aja dalam roti mau mati. Lo jangan sampai bunuh diri sendiri. Beli, ada harga yang harus kita bayar. Kebenaran beli firman itu untuk kita mengatakan firman dengan sungguh-sungguh harus ada usaha. Ada harga yang kita bayar. Nah, saya nggak tahu apakah saudara tiap hari baca firman. Ya koreksi diri sendiri kan. Kalau kau nyanyi sih, kurenungkan firmanmu siang malam, lah bohongnya. Minta ampun. Ya setan senang. Kalau kan setan penuduh kan kata kitab Wahyu kan. Siang malam dia tuduh. Ya di gereja. Karena itu dia paling senang ke gereja tuh setan-setan itu. Ayo kita nyanyi. Merenungkan firman Tuhan siang malam. Kenyataannya kalau baca seminggu sekali. Kira-kira benar gak itu? Kalau lagi baca. Ya. Gak usah bawa kitab suci. Nanti kan juga ada langsung dipampang di situ. Gak usah baca kitab suci. Kan ada apa sekarang itu? HP suci. Ditipu sama setan habis-habisan. Ingat ya, setan itu tahu bahwa waktunya semakin dekat. Setan itu tidak maha tahu. Berkali-kali saya katakan di tempat ini. Setan itu tidak maha tahu. Tetapi dia tahu waktunya semakin dekat karena dia rajin ke gereja. Dia teliti bahwa diberitakan waktunya semakin dekat. Dia tahu, karena itu dia rajin ke gereja. Nah, kita sebagai anak Tuhan, ya, sering kali karena kita tidak mau bayar harga, ya, akhirnya dijual kan artinya dilepas.
Kan firman Tuhan bilang jangan dijual. Tapi kenyataan membuktikan tanpa sadar dijual. Kemana menjualnya? Waduh, Tuhan kan tahu aku sibuk ini. Ya sudahlah. Gak apa-apa, Tuhan baik kok, Tuhan kasih. Ya setan kan bisiknya begitu. Ya, mau ngapain gereja jauh-jauh? Di sini juga ada gereja. Kan sama kitab sucinya. Di sini lebih enak. Firmannya enak didengar. Orang bilang, aduh, hatiku sejuk rasanya. Damai. Karena terhibur terus dengan kata-kata yang lembut dari pelayan Tuhan. Dosaku gak pernah ditegur. Ya sudah. Tidak ada perubahan hari lepas hari. Kelihatannya damai sejahtera. Rumah tangga kelihatannya bagus. Tapi begitu masuk di dalam, banyak piring terbang. Keributan tiap hari. Kenapa? Karena tidak ada roh Bapa Yahweh di sana. Masing-masing pegang keegoannya, baik suami maupun istri. Padahal kan itu harus saling melengkapi. Kalau kita melihat kekurangan istri dan kau merasa lebih, ya diisi. Begitu sebaliknya si istri melihat kekurangan suami, ya diisi. Itulah saling mengisi. Karena kita tidak ada satupun yang sempurna. Kesempurnaan itu akan terjadi apabila ada Bapa Yahweh di sana, ada firman di sana yang menyatukan rumah tangga anak-anak Tuhan. Sehingga dengan demikian senantiasa dalam rumah tangga anak-anak Tuhan, atmosfer surgawi senantiasa ada di sana. Kenapa? Karena senantiasa anak-anak Tuhan memuja, muji, menyembah Dia. Nah itu satu kenyataan. Ya. Tetapi ya itulah tanpa sadar atau bahkan sadar. Jual. Karena apa? 1 Timotius tadi pasal ke-6. Uang adalah akar segala kejahatan. Memang kenyataan seperti itu. Demi uang. Ya. Orang rela mengorbankan sesuatu. Di suatu negara. Ya. Seorang jenderal. Ya. Dia termasuk orang yang memeluk kepercayaan yang berbeda dengan mayoritas di negara itu. Sang presiden nawarin. Ya. Kalau kau mau masuk kepercayaanku, aku akan angkat kau sebagai wakil presiden. Jenderal ini bilang, no way. Ya, aku lebih percaya kepada Tuhanku daripada memang jabatan, menjual Tuhanku. Nah itu terjadi di negara ini. Nah, saya baca beberapa seorang jenderal yang terkenal dengan kepercayaan yang dikatakan ya dia bukan kepercayaan mayoritas, tapi ditawarin, kok kamu jadi wakil presiden, tapi robah dulu ya. Sorry. Ya akhirnya dia disingkirin. Tapi bagi dia gak jadi masalah. Gak masalah. Loh apakah itu bisa menjadi contoh dalam hidup kita? Ya. Ada harga yang dia harus bayar. Karena dia lebih memilih Tuhannya daripada jabatan yang ditawar oleh manusia. Menyangkali Tuhan. Dia gak peduli. Gak peduli. Nah, mungkin sudah pernah baca cerita itu. Ya belum lama ini aja. Seorang jenderal bintang 4. Ya.
Tapi itulah banyak orang yang sebaliknya. Demi mengejar jabatan, demi mengejar harta, ya, dia tinggalkan Tuhannya. Ya itulah akar kejahatan adalah cinta uang, berbicara kekuasaan. Dan itu banyak terjadi, walaupun tidak semua orang seperti itu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, contohlah apa yang baik. Apa yang baik, bisa aja orang menjualnya. Dia mendapat kedudukan. Saya ingat salah satu presiden bukan calon presiden. Kalau saya nggak salah ingat di salah satu negara di Amerika Selatan ya. Nah, dia menyangkali Tuhan. Menyangkali Tuhan. Ya. Kemudian di dalam pemilu. Menang dia pemilu. Tapi 1 hari sebelum dia dilantik, mati. Mati. Tuhan sanggup membuat apapun. Orang yang menyangkali dia termasuk menyangkali Tuhan. Pokoknya nggak percaya. Dia yakin dia bisa menang. Ya, memang menang. Tapi sebelum dilantik mati. Saya lupa salah satu negara di Amerika. Kalau saya nggak salah ingat, Amerika Selatan. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Ya, banyak contoh-contohnya kan orang yang menyangkal Tuhan. Akhirnya binasa. Ya, kita belajar. Jangan menjual Tuhanmu. Untuk sesuatu yang kau lihat memang mengenakan daging. Ya, jangan, gak ada gunanya. Tuhan sanggup memberikan jauh lebih banyak dari apa yang ditawarkan oleh dunia ini apabila kita taat kepada firman-Nya. Nah, kita belajar, karena itu kita harus bayar harga untuk memperoleh apa yang Tuhan tawarkan. Ya kadang-kadang ada juga firman Tuhan gak mengajarkan kita kaya. Ya, pelayan Tuhan jangan kaya. Loh, ada ayatnya nggak ada ayatnya. Ya, kadang-kadang ada orang seperti itu. Kamu harus miskin. Loh, justru kalau kita diberkati, kita kaya dengan cara yang benar, kita bisa jadi berkat. Kalau kau miskin, nggak bisa kasih berkat jasmani, nggak bisa kasih berkat rohani, ya udah celakalah. Jadi jangan sampai kita salah karena memang ya kadang-kadang karena salah menafsirkan firman, akhirnya ya salah. Kita baca ya. Matius pasal ke-5 ayat ke-3. Berbahagialah apa? Orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan sorga adalah milik mereka. Oh, ini kan harus miskin. Lu baca firman yang benar. Jangan sampai salah. Kalau salah bacanya, salah nangkepnya, ya salah ngertinya. Karena itu ya kita harus sangat berhati-hati. Kita lihat lagi. Lukas 6 ayat 20. Ya karena salah nangkep, ya itu seperti yang tadi awal-awal banyak pelayan Tuhan yang salah nangkep akhirnya menyangkal Tuhannya. Yesua itu bukan Tuhan loh. Yesua sendiri bilang segala kuasa sudah diberikan kepadaku di bumi dan di sorga. Wahyu mengatakan, pujilah Yahweh, lo yang punya sorga itu Yahweh. Lo kalau sudah diberikan kepada Yesua, bahwa pasti dialah Yahweh. Jadi jangan salah tangkap. Ayat 20. Lukas ke berapa tadi? 6.
Agak beda ya dengan terjemahan tadi kan. Lah, karena salah teliti. Seraya melayangkan pandangan kepada muridnya, dia berkata, berbahagialah kamu yang miskin. Lu perhatikan ini. Apakah Abraham itu miskin? Apakah Yitzhak itu miskin? Apakah Yakub miskin? Apakah Ayub miskin? Tidak. Tetapi karena melihat satu ayat tidak dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain, bahkan firman Tuhan jelas menyatakan kepada saudara dan saya, firman yang murni itulah yang harus kita perhatikan baik-baik supaya kita tidak salah dalam mempraktekkan firman. Contoh Kejadian 26 ayat ke-13. Dan orang itu, si Ishak, menjadi kaya, terus menerus menjadi kaya, sampai dia menjadi sangat kaya. Kita baca LAI coba. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini firman. Keturunan Abraham. Kaya, sangat kaya. Jadi kalau kau hanya baca kitab Lukas tadi, lah itulah yang banyak dicontoh orang. Firman Tuhan bilang, harus miskin. Bagaimana? Kalau kau miskin, bagaimana kau minta bantu orang? Engkau diberkati supaya bisa memberkati orang lain. Jadi selalu berkat, jangan kau diberkati terus hartamu kau makan sendiri, ya bahaya juga. Saya tangkap. Karena itu ada harga yang kita harus bayar untuk meneliti, memeditasi, mengobservasi firman, sehingga apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 tadi, ujilah segala sesuatu. Alat untuk mengujinya apa? Firman. Ya, firman. Tapi ya jelaskan, firman kalau salah juga menerjemahkan engkau tidak hati-hati, ya bisa melenceng. Kan jelas ini kan, orang miskin. Kalau tadi kan miskin dalam roh kan, masih ingat nggak dalam Matius tadi kan? Tetapi di sini kan beda. Orang apa di dalam Lukas tadi kan miskin. Loh, itulah yang banyak tertanam di jiwa orang yang tidak hati-hati dengan firman Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan diterjemahkan seperti ini. Tetapi kewajiban saudara dan saya diobservasi, kata Ulangan 28 dalam terjemahan Inggris. Dimeditasi supaya jangan salah. Salah kita dalam awal, kesananya salah terus. Saya tanggap, salah sedikit kan? Di sini sedikit, di sini. Tapi kalau ini kau tarik lurus, ini kau tarik ke sana, makin lama makin jauh. Karena itu kita harus sangat berhati-hati di dalam menjalani hidup ini. Begitu banyak macam ragam juga jebakan-jebakan yang diadakan dunia untuk apabila mungkin menjebak orang pilihan Tuhan, setelah membuatnya jatuh. Tetapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus yang ada di dalam kita, setan boleh pasang jebakan, tetapi Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan orang salehnya dari untuk menghindari jebakan-jebakan si setan. Setan gak ada kasihannya. Setan bikin jebakan untuk binasakan manusia yang percaya, khususnya orang pilihan. Tetapi Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya supaya kita yang sungguh-sungguh mau mengikuti petunjuk Roh Kudus, kita tidak akan pernah tertipu dan terjebak oleh jebakan si setan. Karena itu saya sebagai pelayan Tuhan
ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Untuk kita mendapatkan firman yang murni. Yang sanggup memberikan kita hikmat. Untuk kita mampu mendeteksi ini benar apa salah sih. Hikmat, kalau di sini hikmat. Kalau dalam terjemahan Inggrisnya dia pakai wisdom, bijaksana. Ya, kita dididik untuk mengerti, jangan main asal caplok aja. Ya, karena itu firman Tuhan katakan kita sedang belajar Torah. Kita makan roti yang tidak beragi. Bangsa Israel dari tanah perbudakan mereka dibebaskan menuju tanah Kanaan. Mereka makan roti tidak beragi. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa menuju tanah perjanjian yaitu sorga. Kita diberikan roti yang tidak beragi yaitu firman yang tidak ditambah dan dikurangi. Ya, memang keras. Artinya harus dikunyah baik-baik. Setelah halus baru ditelan. Jangan keras-keras kau telan, nyesek nanti. Bisa mati. Jadi kita harus lihat kenapa kita harus makan roti yang tidak baik. Roti yang dikunyah baik-baik. Setelah dikunyah udah halus baru ditelan. Serat. Membuat badan kita sehat. Ya, tapi kalau nggak hati-hati ya. Artinya kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Kata firman Tuhan, kita kan mau selamat. Mau selamat kan? Ya karena itu latihlah dirimu beribadah. Ya. Kita baca di dalam 1 Timotius ya. Kita lihat firman Tuhan memang ya sangat luar biasa. Tapi ya kita juga harus sangat berhati-hati. Jangan sampai salah kita mempraktekkan firman itu. Ya firman itu ya suatu kebenaran yang harus kita terus-menerus praktekkan dalam hidup ini. Jangan sampai kita salah ya di dalam menjalani kehidupan ini. Kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ya. Kita baca ayat ke-7 dan 8. Satu ayat terakhir atau 2 ayat terakhir. Nah, cuman baca ini terjemahan ILT kan. Jadi harus agak hati-hati. Tolaklah hal-hal yang duniawi serta mitos-mitos nenek tua. Sebaliknya, latihlah dirimu sendiri dengan kesalehan. Ya, sebab latihan jasmani itu bermanfaat untuk hal kecil, tetapi kesalehan itu bermanfaat untuk segala hal, karena mengandung janji kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Ya, kita lihat terjemahan LAI-nya, agak beda. Lebih gampang masuk gitu ya. Tetapi jauhilah tahyul, cerita-cerita tahyul nenek-nenek tua. Apa? Latihlah dirimu beribadah. Kenapa? Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya tangkap, kalau tadi kan kesalahan-kesalahan, apa maksudnya? Ibadah itu berguna. Bukan saja untuk hidup sekarang. Tetapi juga untuk hidup yang akan datang. Kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau dan saya dipenuhi dengan roh dan dengan firman. Hidup kita akan bahagia. Tantangan boleh datang. Tetapi karena kita sudah memiliki jiwa Yeshua Masiah. Ketika ombak datang, Yeshua tidak terganggu. Dia tidur aja. Karena dia tahu pencobaan atau gelombang yang besar tidak akan bisa mencelakai dia. Tetapi para murid kalang kabut. Karena itu dikatakan berguna. Bukan saja nanti, tetapi sekarang ini kita dilatih. Nah, kenapa dilatih sekarang? Karena nanti kita akan menjadi hakim bersama dia.
Karena itu jiwa kita ini sedang dirubah. Sehingga kita memiliki jiwa Yeshua Masiah. Setelah siap, engkau dan saya akan menjadi hakim dan raja. Bersama dengan dia menghakimi orang-orang dunia ini. Haleluya, amin.